Shalom Jemaat GBSDC yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sekarang berada, sama-sama kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dan selalu senantiasa nyata dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu dalam kami ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa penuh ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih kebaikan-Mu. Pujian segala hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak menerimanya ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah Tuhan kami yang layak menerimanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
mengucap syukur ya Bapak atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap menaikkan sorak-sorai, sukacita dan kemenangan kami yang terbaik di hadapan Kau. Biar nama-Mu yang disenangkan dan dipermuliakan ya Tuhan melalui setiap ibadah pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kuasa-Mu tak berubah dulu sekarang selamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, kuasa-Mu tak berubah Tuhan, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Katakan alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Sebab dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kuasa-Mu tak berubah Tuhan. Ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian di sebab hidup kami ya Tuhan. Kami mau gunakan untuk mengenapi firman-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sebab hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah tanda mujizat-Mu ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa menghadap pada Tuhan, mengucapkan syukur karena Tuhan masih mengasihi kami luar biasa, sehingga kami boleh menyampaikan berita firman. Dan sebelumnya kami boleh berdoa di hadapan Tuhan, biar semua jemaat yang mendengar dan mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, dengan iman semua katakan amin, amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu Tuhan pulihkanlah. Dengan keadaan suasana di mana pemberitaan firman tidak seperti biasa ya, kita harus melalui online, kita harus melalui segala macam, tapi kita tetap mengucap syukur karena semua jemaat pasti mengikuti dan juga diberkati Tuhan ya. Suasana demikianlah saya telah mendapatkan kesempatan supaya Tuhan pulihkanlah keadaan bangsaku dan seluruh dunia. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah menyatakan keadilan atas kehidupan manusia. Hal ini karena umatnya melakukan kemerosotan moral, acuh tak acuh terhadap kerohanian, dan kompromi dengan dunia. Allah menegakkan keadilannya melalui macam-macam, kekeringan, kemandulan, penyakit sampar. Kalau sekarang ini corona gitu ya. 2 Tawarik 7 ayatnya 13 saya baca, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya percaya saudara, bukan suatu kebetulan, tapi kalau Tuhan itu betul-betul seperti marah ya, sehingga seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tidak pandang suku, bangsa, bahasa, tidak pandang kaya miskin, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Semuanya Tuhan itu kalau mengajar merata, saudara. Keadilan Allah sekalipun pada awalnya ditujukan kepada Israel, tapi masa kini kita melihat terjadinya disampaikan pada masa sekarang.
Mari kita mengadakan kebangunan kehidupan rohani agar pemulihan dan berkat Allah bagi umatnya dapat kembali dinikmati. Saya yakin kita tidak mau terus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, online terus pelayanan firman. Kita rindu satu saat kita juga kepingin supaya bisa bersama-sama kembali ibadah di dalam rumah Tuhan, ya. Tapi ada waktunya demikian. Saya bahas menjadi 4 pokok saja. Kebangunan rohani yang perlu terjadi adalah 1, merendahkan diri. Artinya apa merendahkan diri? 2 Tawarik 7, 14a ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Melalui persoalan yang timbul saat ini, umat Tuhan perlu mengoreksi diri. Bahwa tanpa Tuhan, hidup kita itu pasti gagal, hancur. Sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya itu berarti apa? Menyadari ketidakberdayaan. Manusia ini tidak super, saudara. Kadang-kadang tidak berdaya. 2 Tawarik 30. Saya baca 2 Tawarik 30 ayat 8 ya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadah kepada Tuhan Allahmu. Supaya, kata Tuhan, murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Wah, Tuhan itu bukan cuma murka, sampai menyala-nyala murkanya tuh, waduh, memang kalau kita lihat zaman sekarang dunia ini manusianya sudah tidak lagi seperti zamannya, seperti Sodom Gomora, saudara. Tapi Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau kita pasrah menyadari ketidakberdayaan kita, maka kita akan dikatakan Tuhan nanti akan bertindak, saudara. Berikut yang bagian B, berkomitmen ikut kehendak Allah. Jadi jangan ikut maunya nafsu manusia, saudara. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidupnya seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 3, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Semuanya itu dihancurkan pada waktu zaman Raja Hosea, saudara. Pada usia 16 tahun, Raja Hosea telah belajar tentang Tuhan yang disembah oleh bapak leluhurnya yaitu Daud. Dan di usia 20 tahun, Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit pengorbanan, tiang berhala, patung-patung, semuanya dirobohkan, dibakar. Suatu komitmen dari Raja Yosia di masa pemerintahan untuk mengajak seluruh rakyat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di hadapan Tuhan berhubung dengan malapetaka yang akan menimpa umat Israel karena tidak setia melakukan hukum Tuhan dengan cara menyembah berhala. Jadi saya yakin bahwa orang yang suka menyembah berhala itu adalah lawannya Tuhan, saudara. Berikut yang kedua, bagaimana caranya kita supaya dipulihkan. Kebangunan rohani yang kedua yang terjadi adalah berdoa. 2 Tawarik 7 14b. Berdoalah dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajahku. Umat Tuhan perlu untuk ambil waktu berdoa.
berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, memohon kemurahannya, dan menaruh percaya kepada Allah yang penuh kemurahan untuk turun tangan. Berdoa dengan cara kesungguhan hati, bukan berdoa asal, tapi kesungguhan hati. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, ini satu rahasia Tuhan yang tidak pernah kita tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, berseru, maka dikatakan yang tak pernah kita pahami, Tuhan itu memberikan kepada kita pengetahuan, saudara. Doa itu tak perlu diam, tapi juga tak berkeputusan. Itu kita baca 1 Tesalonika 5 ayatnya 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi kalau berdoa itu tidak hanya perlu berdoa, tapi kalau tidak perlu tidak berdoa. Itu seperti orang tambal kalau butuh berseru, tidak butuh tidak berseru. Padahal Tuhan mengajar supaya kita berdoa itu senantiasa, lalu mengucap syukur pada Tuhan senantiasa. Tidak boleh kalau kita mengucap berdoa itu hanya sekedar syarat. Kamu berdoa enggak? Oh berdoa Bu. Satu hari berapa kali? 3 kali. Doa pagi makan, doa siang makan, doa malam makan. Itu bukan doa makan, itu doa pamitan. Bagian ketiga, kebangunan rohani yang perlu terjadi adalah 3. Mencari wajahku. Artinya mencari wajah Tuhan. 2 Tabarik 7:14 bagian C, ya, saya baca, mencari wajahku. Kerinduan dalam mencari wajah Tuhan bukan bertujuan agar terhindar dari kemalangan ataupun hukuman Tuhan, tetapi rindu dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian kita mengalami, artinya mencari wajah Tuhan itu mengalami kehidupan. Jadi kehidupan kita itu Amos 5, ya, saya baca Amos 5 ya, ayat 4 saudara ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Waduh, kalau kita cari wajah Tuhan itu kita akan hidup saudara. Bukan hidup biasa, tapi hidup yang dilimpahkan oleh Tuhan berkat. Hidup yang dipelihara sama Tuhan saudara. Rohani yang disegarkan. Kalau kita mencari wajah Tuhan terus, rohaninya itu tidak merosot, tapi terus disegarkan. Matius 5 ayat 6. Saya baca. Matius 5 ayat 6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara, kita lihat di sini, berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran. Sekarang banyak orang lapar, haus ingin mendapat kerja, lapar haus karena kita mengalami hal yang semua serba susah. Kita rasanya lapar haus gitu, caranya gimana supaya masalah demikian ini, COVID-19 ini segera berlalu gitu. Berdoa saudara, kalau kita banyak berdoa, jiwa kita disegarkan sama Tuhan, pasti kita tuh dipuaskan. Contohnya saya, walaupun saya ini tugas tidak ada, semuanya melalui online, tapi saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Malah saya jadi berkat, memberi makan pada jemaat-jemaat, kirim sembako, bukan 1 kali 2 kali, sudah ini ke-4 kalinya nanti. Tapi Tuhan pelihara sudah, artinya ada aja rezeki sehingga saya boleh jadi berkat. Diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat. Kadang orang kalau diberkati masuk sendiri, tidak jadi berkat, tidak diberkati lagi dia, karena dia pelit saudara. Orang pelit itu rezekinya tidak bisa lama saudara ya.
Saya tidak ngerasa ini cuma ngomong. Nah saudara, yang keempat sekarang. Kebangunan rohani yang perlu terjadi adalah yang keempat adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kalau berbalik itu artinya apa saudara? Kembali gitu. Tidak lagi terus. Seperti seorang anak mau nyebrang. Terus ada orang bilang, stop, jangan nyebrang, ada mobil. Wah dia tidak balik, dia jalan terus, mati dia, tabrak. Tapi kalau dia berbalik, tunggu, nah dia selamat, dia hidup sudah. 2 Tawarik 7 ya, 2 Tawarik 7 ayat 14d itu. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kejahatan tidak akan pernah berakhir selama manusia masih ada. Keputusan kita adalah untuk berbalik dari kejahatan, adalah tindakan yang menguntungkan bagi kebangunan rohani yang memulihkan keadaan kita. Pertobatan dengan berbalik dari dosa-dosa menjadikan perubahan pasti akan terjadi. Berubah, jadi hidupnya tidak seperti dulu lagi, ada perubahan. Yeremia 25, saya baca ya. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mengatakan pertobatan itu dikatakan berbalik dari yang jahat, dari perbuatan kita yang tidak bagus. Lalu dikatakan kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu oleh nenek moyangmu. Kita diberikan oleh Tuhan tanah air kita, Indonesia. Wah, saya nih orangnya suka jalan saudara. Artinya pelayanan saya ini seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kalau saya melihat naik pesawat capung di Papua, waduh, tanah air kita tuh subur makmur. Gunung satu, itu mama, apa itu? Itu tambang nikel. Tahu lagi, oh itu mama, itu apa? Oh itu tambang emas. Waduh, itu apa lagi? Oh itu batu bara. Waduh, sampai saya bilang hebat ya tanah air kita ini. Kalau ada yang mengelola dari Indonesia sendiri, betapa rakyat kita Indonesia subur makmur, kaya raya, tidak ada yang miskin, pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang, banyak penyembahan-penyembahan yang menyeleweng, tidak menyembah kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada batu-batu yang dikeramatkan, pohon-pohon yang rimbun dikeramatkan, katanya itu Allah. Wah, sehingga Tuhan itu murka atau marah saudara. Inilah kesempatan bagi kita untuk dengan sungguh-sungguh mengalami pemulihan Tuhan dalam kehidupan secara pribadi, bukan secara artinya umum ya, tapi pribadi dulu saudara. Keluarga dulu dipulihkan, terus atau bangsa, bahkan sekarang ini sampai ke seluruh dunia. Sekarang kita harus berdoa tidak hanya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk sesama manusia, untuk seluruh dunia, bangsa-bangsa, negeri-negeri, suku-suku, agar semuanya bertobat, berbalik pada jalan Tuhan, sehingga mereka tidak dikatakan ini akan terjadi kebangunan rohani yang sedang dikerjakan di muka bumi ini. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Saya yakin Tuhan senang kalau melihat umatnya cinta setia sama Tuhan, berbalik dari perbuatan yang tidak berkenan. Tuhan pun merasa bahagia. Saya yakin kalau kita bertobat, Tuhan pun akan datang sama kita dan siap memberkati kita. Jadi kesimpulan yang pertama tadi apa? Supaya kita dikatakan dipulihkan. Satu, apa saudara? Yang pertama tadi apa? Dikatakan datang kepada, ini yang pertama ya, merendahkan diri. Merendahkan diri artinya apa? Dikatakan menyadari tidak keberdayaan kita,
komitmen ikut kehendak Allah. Yang kedua apa? Berdoa. Berdoa itu apa? Sungguh-sungguh, sungguh hati, tak berkeputusan kalau berdoa. Saya tiap malam doa rantai. Seluruh teman-teman saya semua doa rantai. Bahkan dianjurkan doa puasa sampai tanggal 30 mau tanggal hari ini. Tapi saya tadi pagi karena ada tugas sehingga saya tidak bisa mengikuti untuk hari ini aja. Yang ketiga kebaruhani apa? Yaitu mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu artinya kehidupan. Dan rohani kita disegarkan karena mencari wajah Tuhan itu senang. Karena kalau berdoa itu katanya kan setiap jam sekian sampai jam sekian. Tapi saya kadang sampai lebih doanya 1 jam. Aduh senang bersama Tuhan. Ingat Tuhan mau datang. Kita mesti dijemput. Kita kalau tidak ada persiapan, bagaimana caranya Tuhan senang sama kita? Ya, saya harap kita semuanya siap-siap, saudara. Yang terakhir keempat apa tadi? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya. Berbalik itu artinya berbalik jalan-jalan yang jahat, tidak langsung jalan terus seperti zamannya dulu sebelum ada corona. Kita malas ke gereja, udah malas ibadah, doa kita juga terbatas dan kadang-kadang seenaknya doa sama ngantuk. Tidak boleh. Mulai hari ini kita sungguh-sungguh berdoa dengan tidak berkeputusan dan kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Kumasukkan dalam peti, kudepositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami terus mengerti firman Tuhan. Pemulihan akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Walaupun kami harus mendengar melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anakmu yang tinggal di rumah, yang setia mendengar firman Tuhan. Diberkatilah mereka, diberkati jasmani, diberkati rohani. Terima kasih Bapak, berkati semua panitia yang bekerja keras demi terselenggaranya online di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman semua katakan amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
Great is our God. Tanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Engkaulah Tuhan yang besar ya Bapa. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersama kita berdoa dan kita percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati ibadah kami pagi ini. Biarlah setiap ibadah persembahan yang telah kami naikkan atau yang kami dengar itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memimpin terus-menerus kehidupan kami, baik di dalam usaha yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Di dalam rumah tangga apa yang kami lakukan, aktivitas di rumah, Tuhan juga memberkati. Lindungilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan membungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan buat kami semua. Dan juga Tuhan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap wabah virus corona ini tidak dapat menjangkau orang-orang percaya. Karena ada Tuhan yang menyertai. Berkatilah pemerintahan kami Indonesia untuk segera dapat menuntaskan virus corona ini bisa berakhir ya Bapak. Dan di seluruh dunia juga bisa berakhir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terima dan bolehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita semua, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.